Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam sehat. Ya, tentunya harus sehat dong ya. Oke, kita lanjutkan ya untuk pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran kelima di subtema 1. Nah, di pembahasan subtema 1, kita akan belajar mengenai pengolahan susu sapi. Nah, kalau di dalam teks, kita akan melihat beberapa informasi. Pertama, susu itu adalah hasil utama dari sapi perah. Jadi, hanya sapi perah yang bisa menghasilkan susu segar. Ya, nah susu segar ini punya daya tahan yaitu sekitar 5 jam saja. Kalau lewat dari itu, maka susu ini sudah tidak bisa kita minum. Nah, oleh karena itu, maka dibutuhkan teknologi pangan. Nah, masih ingat kan teknologi pangan? Salah satu fungsinya adalah menghasilkan produk baru dan menghasilkan produk yang bisa bertahan lebih lama. Oke, di sini ada video. Nah, sini akan kita lihat ada beberapa produk yang dihasilkan dari pengolahan susu ini. Yuk kita lihat sama-sama ya. Hey ho, Pop Gengs. Siapa nih yang doyan minum susu dari kecil sampai sekarang? Selain enak, susu sapi juga menyehatkan karena mengandung lemak, protein, dan laktosa. Selain untuk diminum, susu sapi juga bisa diolah menjadi berbagai bahan produk seperti keju, susu kental manis, susu bubuk, mentega, yogurt, atau es krim. Tapi ada yang tahu nggak sih gimana cara peternak mengurus sapi-sapinya hingga bisa dikonsumsi? Nah yuk, mari kita simak video cara peternakan sapi di luar negeri berikut ini. Nah, jadi ini yang kita sebut dengan sapi perah. Beda dengan sapi yang diambil dagingnya ya. Kalau sapi perah benar-benar yang hanya diternak untuk diambil susunya. Ya. Nah, kita lihat singkat aja. Jadi sama kayak manusia, memang ada diberikan makanan supaya susu ini bisa menghasilkan susu segar setiap harinya. Yang berbeda dengan sapi yang selama ini kita makan dagingnya. Namanya itu adalah sapi susu atau sapi perah yang memang secara khusus dikembangbiakan. Nah, ini adalah yang kita sebut dengan sapi perah. Beda sama sapi Ya, pedaging. ini bukan sapi perah, hanya ini sapi perah. Yang tadi itu sapi pedagingnya untuk diambil dagingnya. Kilogram per masa laktasi, bergantung pada rasnya. Nah, agar bisa menghasilkan banyak susu, sapi perah harus diberi makan secara rutin biar tetap sehat. Sama ya kayak manusia itu harus diberi makan supaya bisa menghasilkan susu segar setiap harinya. Oke, nah setelah produk baru ini jadi, maka dia harus dikemas biasanya. Nah, pengemasan ini fungsinya untuk apa? Fungsinya supaya makanan itu bisa bertahan lebih lama lagi. Nah, oke ya. Nah, ini ada yang mau Pak Guru bahas juga di tema ini, di subtema ini, di pembelajarannya ini, yaitu adalah di halaman 47, yaitu mengenai pengukuran volume. Di sini ada dikumpulkan 5 botol plastik, ya, botol minum punya si Udin, Siti, Edo, Dayu, dan Benny. Nah, minuman mereka ini akan diukur pada gelas yang sama ukurannya. Ini gelas yang sama ukurannya. Nah, punya Udin sekali dikeluarkan airnya, batasnya sampai segini. Kemudian Siti masih penuh, 1 gelas penuh. Edo hanya sampai batasnya di sini, yang batas biru ini. Kalau kita lihat ya. Nah, Dayu setelah dikeluarkan airnya, nah batasnya sampai sini, dan Benny sampai di sini. Oke. Kalau kita langsung ukur berdasarkan kayak begini, kita akan kesulitan karena apa? Karena pertama, ukuran botolnya berbeda-beda. Kemudian di sini juga ada botol yang tidak transparan, tidak bisa kita langsung isi airnya. Jadi emang harus kita keluarkan dulu airnya supaya kita bisa lihat yang mana yang lebih banyak isinya. Nah, karena di soal halaman 48 ada ditanyakan, yaitu botol minum milik siapa punya volume yang paling banyak, dan botol minum milik siapa yang punya volume yang paling sedikit. Nah, jadi anak-anak tinggal lihat saja di batasnya yang mana yang kalau ditanyakan volume yang paling banyak, berarti kita lihat batas yang paling tinggi. Nah, ini punya siapa kira-kira? Ya, betul jawabannya, yaitu botol minum milik si Siti. Nah, yang paling sedikit punya siapa? Nah, yang paling sedikit batasnya di sini, betul.
Nah, ini punya siapa? Berarti botol minum milik Edo. Nah, gitu ya cara membandingkan volume antar dua buah benda ya. Oke. Nah, yang ini juga kita sudah kerjakan materinya. Kalau yang ini kita hanya tinggal melihat dari ukuran dari kotaknya, kotak susunya. Berarti yang volume paling banyak itu adalah kotak susu yang paling besar. Sedangkan yang paling sedikit itu adalah kotak susu yang paling kecil. Jadi kalau diurutkan berdasarkan soal, diurutkan dari volume paling sedikit hingga kotak bervolume paling banyak, maka urutannya adalah yang benar adalah ya betul, yaitu dari kotak yang ketiga, kedua, dan ke-1. Oke, kita lanjutkan untuk pembelajaran ke-6. Pembelajaran ke-6 di sini kita akan belajar tentang pengolahan tempe. Ya, pengolahan dari kacang kedelai. Masih ingat ya? Tempe di sini kan terbuat dari kacang kedelai. Nah, bagaimana sih proses pembuatannya? Yuk kita sama-sama lihat di video ini biar lebih jelas. Halo sahabat jenius, bertemu lagi bersama Teso. Sahabat, kali ini Teso sedang mengunjungi pabrik tempe dan oncom yang berada di Soreang, Jawa Barat. Sahabat suka makan tempe kan? Nah, itu kacang kedelainya. Bagus, katanya tempe itu banyak isinya loh. Wah, Teso jadi penasaran gimana cara membuatnya. Sahabat, sebelum kita ke dalam, kita tanya langsung yuk ke pemilik pabrik tempenya. Halo Teso. Halo, Paman. Paman, boleh tahu nggak? Tempe itu terbuat dari apa sih? Dan cara membuatnya seperti apa, Paman? Tempe itu terbuat dari kacang kedelai dan cara pembuatannya memerlukan waktu 3 hari baru bisa dikonsumsi. Oh, begitu. Wah, ya, ternyata Paman. lama ya, Lumayan butuhkan lama waktu juga sampai ya. 3 hari. Semua tempe ini sudah bisa Tempe ini baru bisa dikonsumsi. jadi loh. Yang ini baru proses pembuatan seperti ini. Yang ini yang sudah bisa dikonsumsi yang seperti ini. Oh, sudah bisa digoreng ya, Paman. Besok jadi lapar nih, Paman. Oh ya, Paman. Di sini Paman memproduksi apa aja sih? Di sini ada dua, satu Wah, ya. tempe sama oncom. Paman, boleh dong Teso lihat cara membuat tempe dan oncomnya? Silahkan. Terima kasih. Sama Teso. Nah, sahabat, seperti kata Paman Ali tadi, tempe terbuat dari kacang kedelai. Setelah dicuci bersih, kacang kedelai direbus selama 2-3 jam. Setelah itu, kacang bahan tempe tersebut ditiriskan, lalu dimasukkan ke dalam mesin pengupas. Nah, sahabat, tujuannya agar kacang sama kulitnya terpisah. Nanti kangen loh kalau terpisah. Setelah itu, kacang dicuci lagi sampai bersih menggunakan mesin pencuci. Nah, inilah penggunaan teknologi pangan. Mesinnya gede banget. Wih, wih, wih. Ayo, Ya, putar ini salah satu terus, teknologi putar, pangan yang putar. dipakai. Nah, setelah itu, kacang dipindahkan ke dalam pembesar. Dan tidak lupa dicampur dengan ragi. Bahan campuran untuk membuat tempe. Tuh lihat, kakak yang baju merah itu lagi mencampurkan ragi dan kacang kedelai. Ayo kakak, aduk terus sampai rata. Kalau capek, nanti Teso bantuin deh. Tuh lihat sahabat, Paman Ali lagi ngapain? Oh, ternyata Paman Ali lagi membuat cetakan untuk tempenya sahabat. Setelah kacang tercampur rata dengan ragi, akhirnya bahan tempe siap dicetak sahabat. Tuh lihat, kakak-kakak itu sedang mencetak tempe ke dalam plastik. Wow, mereka sangat terampil ya sahabat. Nah, setelah dicetak, bahan tempe tersebut disimpan selama 3 hari. Baru deh tempe bisa dimakan. Maksudnya digoreng dulu ya,
biar lebih enak. Oke. Nah, selain dikirim ke pasar, ada juga loh pembeli yang datang langsung ke pabrik ini. Oh iya, saya hampir lupa sahabat. Selain tempe, di sini juga membuat oncom loh. Kalian tahu oncom kan? Iya, betul. Makanan khas dari Jawa Barat. Tuh lihat. Tuh ini yang kita sebut dengan oncom. Sama ya, terbuat dari kacang kedelai Sekian juga. dulu perjumpaan kita kali ini sahabat. Semoga sahabat di rumah dari mulai sekarang suka makan tempe ya. Karena tempe itu termasuk ke dalam 4 sehat 5 sempurna. Sampai ketemu lain waktu sahabat. Dadah, 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 dadah. Teman-teman, jangan lupain teh Oke. saya dari Telkom Schools. Oke, kita sudah melihat proses pembuatan tempe. Wah, menarik ya ternyata. Nah, siapa nih yang suka makan tempe di rumah? Wah, pintar ya semuanya. Harusnya kita makan itu karena apa? Masih ingat kan? Kacang kedelai itu punya protein yang sangat tinggi. Oke, good. Sekarang kita lihat ke sini. Di sini ada di halaman 53. Nah, sudah dikerjakan? Nah, kalau belum, kita kerjakan sama-sama ya. Di sini. Tempe merupakan salah satu makanan yang diolah melalui titik-titik pangan. Nah, kata yang mana yang cocok? Ya, betul. Jawabannya adalah teknologi. Oke, Pak Guru lanjut. Bahan utamanya adalah kacang titik-titik dan ragi tempe. Jawabannya adalah ya, jawabannya itu adalah kedelai. Pak Guru lanjutkan lagi. Ragi tempe berguna dalam titik-titik perubahan dari kacang kedelai menjadi tempe. Jawabannya adalah ya, jawabannya adalah proses. Oke, kita lanjutkan lagi. Ragi tempe ditaburkan di atas kacang kedelai saat titik-titik kacang kedelai rebus telah turun menjadi hangat. Ya, jawabannya betul, yaitu suhu. Setelah 1 atau 2 hari, kedelai akan berubah menjadi tempe. Titik-titik, tempe akan memberikan manfaat yang baik bagi tubuh. Jawabannya adalah ya, betul, konsumsi. Oke. Kita lihat lagi ke halaman 55. Di sini kita mengukur volume air mana yang lebih banyak. Oke, kita lihat panci pertama bisa menghasilkan 3 gelas air. Panci kedua memiliki 10 gelas air. Panci ketiga memiliki 2 gelas air. Panci keempat kalau dituangkan airnya, maka terdiri atas 6 gelas air. Dan panci kelima terdiri atas 1 gelas air. Jadi, panci manakah yang memiliki volume air yang lebih banyak? Iya, panci yang kedua. Good. Oke. Sampai di sini untuk pembelajaran materi subtema 2. Sampai jumpa di pembelajaran materi subtema. Sampai di sini pembelajaran materi untuk subtema ke-1. Sampai jumpa kembali untuk pembelajaran materi di subtema yang kedua. Sampai jumpa dan sehat selalu.